Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 528.1. Saat dia berjalan, Douluo berjudul dari Kekaisaran Douling tidak bisa menahan diri untuk berkomentar, anak ini terlalu sombong. Meskipun dia mampu, itu masih. Petik 2. Diam. The Heavenly Sun Douluo berubah suram. Dia tidak hanya mampu. Ketika kami seusianya, kami belum menjadi apa-apa. Masa depannya tidak terbatas. Selain itu, apakah kita benar-benar nyaman menggunakan anak kecil untuk mengancam musuh kita? Petik 2. White Tiger Duke menghela nafas dan berkata, matahari surgawi, saran apa yang Anda miliki? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? The Heavenly Sun Douluo merenung sejenak sebelum menjawab, kita harus mengirim surat ke Kekaisaran Sun Moon dengan nama 3 kekaisaran kita dan meminta mereka mengembalikan wilayah yang telah mereka ambil dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat yang sama, harus juga ada kontrak yang melarang perang dimulai dalam 100 tahun ke depan. Kami kemudian akan mengembalikan putra mahkota kepadanya. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, White Tiger Duke tertegun dan tersenyum pahit. Elder Heavenly Sun, kondisi itu agak terlalu. The Heavenly Sun Douluo berkata, selalu ada harga yang harus dibayar. Jika kita tidak menetapkan tuntutan yang lebih tinggi, bagaimana kita memiliki ruang untuk bernegosiasi? Petik 2. White Tiger Duke sedikit bertikai saat ini. Ketika dia melihat lelaki kecil di tangannya, dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia adalah seseorang dengan anak-anak, dan bukan hanya satu anak. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya sebelumnya, dia masih tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat seorang anak dalam pelukannya di samping apa yang dikatakan Huo Yuhao sebelumnya. Huo Yuhao tampak jauh lebih tenang setelah dia kembali ke kamarnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya duduk di tempat tidurnya. Tang Wutong menemaninya dan duduk di sampingnya. Dia meraih tangannya dan meletakkannya di antara tangannya. Setelah ini, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Yuhao, pergi dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tidak peduli apa keputusan Anda, saya akan selalu berada di pihak Anda. Bahkan jika. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Huo Yuhao juga sedang menatapnya sekarang. Saat tatapan mereka bertemu, sorot mata Tang Wutong menjadi lebih tajam. Bahkan jika kamu menjadikan seluruh dunia musuhmu. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar, dan dia menariknya ke pelukannya. Suaranya bergetar, baiklah, bahkan jika aku menjadikan seluruh dunia musuhku. Dalam benaknya, baik Yunhan kecil dan wajah Duke Macan Putih terus muncul. Juzi, jangan khawatir. Saya pasti akan mengembalikan putra Anda kepada Anda. Perang seharusnya tidak melibatkan melukai anak kecil. Di masa depan, kita akan menjadi musuh dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melawan Sun Moon Empire di medan perang. Namun, saya tidak akan membiarkan anak Anda membahayakan sekarang. Dia hanya anak-anak. Dalam hatiku, dia bukan hanya putra mahkota. Langit perlahan berubah gelap. Itu sangat gelap di pegunungan di malam hari. Dua sosok diam-diam muncul di puncak gunung, mengintip ke kejauhan di tengah kabut malam tebal. Tang Wutong berada di samping Huo Yuhao, membantu merapikan bajunya. Ekspresi Huo Yuhao sangat tenang, tetapi dia jelas tahu bahwa jalan yang dia pilih kemungkinan besar akan mengubah masa depannya. Namun, dia sangat yakin tentang keputusannya. Tang Wutong dengan lembut bersandar padanya dan menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Yuhao, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan? Tang Wutong bertanya dengan lembut. Apa? Huo Yuhao bertanya. Ada pandangan nostalgia yang kuat di mata Tang Wutong. Awalnya, kamu masih sangat kecil dan lemah ketika kita pertama kali datang ke Slack Academy. Namun, Anda mengalahkan saya menggunakan kegigihan Anda. Lalu, Anda meninggalkan kesan mendalam di pikiran saya. Setelah itu, kami bergabung dengan ujian pertama dan berjuang bersama, mengubah yang tidak mungkin, kami muncul sebagai juara akhirnya. Sekarang, kita akan bertarung bersama lagi. Bahkan, sepertinya sudah lama, bukan? Petik 2. Iya, mereka tidak bertarung bersama dalam kondisi puncak dalam waktu yang lama. Sejak Huo Yuhao terluka parah karena mengambil rumput kerinduan yang mendambakan, dan harus duduk di kursi roda. Huo Yuhao menghela nafas sedikit dan berkata, saya harap kita tidak perlu bertarung.
Ketika mereka selesai berbicara, mereka sudah menghilang hingga malam. Sejak Huo Yuhao, matahari surgawi Douluo dan yang lainnya kembali, ada tenda lain di samping tenda Duke Harimau Putih. Dua pengasuh dikerahkan secara khusus untuk merawat Su Yunhan. Su Yunhan menangis tak terkendali sejak dia bangun dan menemukan bahwa Huo Yuhao tidak ada. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan dengan rasa lapar, dan tertidur setelah makan sesuatu. Kemampuan beradaptasinya sebenarnya sangat hebat. Dia baru berusia hampir setahun, dan tidak mengenali siapapun. Tirai sedikit bergerak, dan dua sosok tiba di luar tenda. Itu gelap gulita di dalam tenda sekarang. Yunhan kecil sedang tidur nyenyak di ranjangnya. Kedua pengasuh itu sedang tidur di sisinya, siap untuk melayani si kecil jika ada kebutuhan. Huo Yuhao menunjukkan senyum lembut di wajahnya, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia berjalan menuju dipan. Pada saat ini, desahan panjang terdengar di luar tenda. Yuhao, mengapa kamu harus melakukan ini? Suara bernada rendah tetapi tegas bergema. Huo Yuhao bertindak seolah dia tidak mendengar suara itu dan terus berjalan ke ranjang. Dia membawa Little Yunhan ke pelukannya. Setelah ini, dia membungkusnya dengan selembar kain yang telah dia siapkan sebelumnya. Dengan bantuan Tang Wutong, dia membungkusnya dengan erat. Bagaimana mungkin dia tidak mengharapkan Duke Harimau Putih menebak bahwa dia akan datang? Namun, dia tetap datang meski tahu itu. Ini karena dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa dibodohi jika Yunhan kecil tidak ada di sini, diberikan deteksi spiritual. Dia juga akan dapat menemukan lokasi detail kecil Yunhan dengan deteksi spiritualnya. Inilah mengapa Duke Macan Putih tidak memindahkan Yunhan kecil. Huo Yuhao juga ikut serta, yang membawanya ke sini. Dia dengan lembut membelai rambut hitam lembut bayi kecil itu. Ekspresi lembut di wajahnya tidak berubah. Anak kecil, jangan khawatir. Aku akan melindungimu sampai kamu kembali ke sisi ibumu. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia memegang tangan Tang Wutong, dan mereka berdua berjalan keluar dari tenda. Di luar tenda, lebih dari 10 sosok tersebar dalam setengah lingkaran. White Tiger Duke dan Heavenly Sun Douluo berada di tengah. The Heavenly Sun Douluo mengerutkan alisnya, sementara Duke Macan Putih muncul sebagai konflik seperti sebelumnya. Tanpa ragu, Surgawi Sun Douluo pada awalnya agak meremehkan Huo Yuhao, tapi sekarang, dia sangat terkesan dengan Huo Yuhao, seperti halnya Duke Harimau Putih. Mereka berdua tahu bahwa Huo Yuhao akan menjadi pilar utama Akademi Shrek dan orang yang berkuasa di kota Shrek di masa depan. Jika mereka bisa, mereka tidak ingin menyinggung orang seperti dia dan masuk ke buku buruknya. Namun, Huo Yuhao sedang melewati batas dengan mencoba membawa Su Yunhan pergi. The Heavenly Soul Douluo berkata, Yuhao, kita bisa menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi jika Anda meninggalkan putra mahkota sekarang. Anda dapat kembali ke kota Shrek. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena saya di sini, tidak ada yang mundur. Kita tidak bisa menggunakan anak sebagai alat tawar dalam perang ini. Kita tidak bisa menyakitinya karena itu. Inilah sebabnya saya harus membawanya pergi hari ini. Tidak peduli apa, aku akan pergi bersamanya. Petik 2. Penampilan The Heavenly Sun Douluo berubah lebih tajam. Beraninya kau, apakah Anda benar-benar berpikir dapat melarikan diri dengan begitu banyak orang di sini? Petik 2. Mata Huo Yuhao dipenuhi dengan ketangguhan dan niat bertarung yang kuat. Jika saya tidak mencobanya, bagaimana saya tahu? Bahkan jika saya gagal, setidaknya saya mencoba. Jika Anda ingin anak itu kembali, Anda harus menghentikan saya terlebih dahulu. Petik 2. Pakaian surgawi Sun Douluo bergerak meskipun tidak ada angin. Baiklah, pria kecil yang sombong. Saya benar-benar ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki terlepas dari kemampuan deteksi dan penyembunyian Anda. Beraninya kau berbicara begitu besar. Petik 2. Saat dia berbicara, surgawi Sun Douluo maju selangkah. Seluruh tubuhnya langsung mulai bersinar. Cahaya kuat yang datang dari tubuhnya membuatnya tampak seperti matahari terbit. Dia mengulurkan tangan ke depan dengan tangan kanannya dan meraih ke arah Huo Yuhao. Sebuah tangan emas muncul di udara dan mendekati Huo Yuhao. Udara di sekitarnya sangat terdistorsi, dan suhunya naik dengan cepat. Namun, yang aneh adalah suhu hanya naik sekitar Huo Yuhao. Tidak ada yang berubah di tempat lain. Dengan kendali kekuatan jiwanya, Douluo Transcendent peringkat 97 ini memang sangat kuat. Huo Yuhao maju selangkah dengan kaki kirinya. Dia meletakkan telapak tangan kirinya di depan dadanya dan perlahan mendorongnya ke depan.
Dia tidak cepat, tetapi ekspresi dari semua titlet Douluo berubah ketika mereka melihatnya melakukan ini. Ini karena mereka semua bisa merasakan bahwa gunung es tampaknya bergeser ketika Huo Yuhao mendorong telapak tangannya ke depan. Aura besar yang dirilis sepertinya tidak lebih lemah dari surgawi Sun Douluo. Di belakang Huo Yuhao, seberkas cahaya hijau giok juga mulai bersinar. Itu adalah kecantikan yang menggairahkan yang memancarkan cahaya hijau giok dari tubuhnya. Dia sedingin es ketika dia menatap surgawi Sun Douluo. Panas di udara benar-benar ditekan setelah dia muncul. Bahkan cahaya dari tangan surgawi Sun Douluo menjadi jauh lebih redup karena dia. Huo Yuhao tidak bergerak 1 inci pun, tetapi tangan yang dibentuk oleh Heavenly Sun Douluo hancur di udara. Ekspresi agak merah muncul di wajah Huo Yuhao, tetapi segera menghilang. The Heavenly Sun Douluo adalah yang paling takjub dengan apa yang dilihatnya. Dia berpikir bahwa dia sudah sangat menghormati Huo Yuhao. Namun, hanya setelah melihat dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Huo Yuhao. Meskipun dia belum melepaskan kekuatan penuhnya, Huo Yuhao masih bisa langsung melawan serangannya. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa Huo Yuhao cukup kuat untuk melawannya. Penting untuk dicatat bahwa setiap peringkat dari Douluo Transcendent mewakili tingkat kemampuan yang sangat berbeda. Untuk dapat menahan serangan Heavenly Sun Douluo, Huo Yuhao setidaknya harus memiliki kekuatan tempur Douluo Transcendent peringkat 95. Tak satu pun dari Douluo berjudul di sekitar yang bisa melakukan itu. Soul Land 2 Chapter 528.2. Mata Duke Macan Putih segera menyusut. Dia tidak berharap kemampuan Huo Yuhao telah tumbuh ke standar seperti itu hanya dalam waktu 2 tahun. Ini mencengangkan. Sudah sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa dia adalah Douluo berjudul yang baru berusia 20 tahun, apalagi Douluo Transcendent yang baru berusia 20 tahun. Tentu saja, Huo Yuhao bukan Douluo Transcendent. Dia masih jiwa Douluo tingkat 89, belum melakukan terobosan. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa ia memiliki inti jiwa. Dalam hal kekuatan bertarung langsung, dia tidak lebih lemah dari Titoul Douluo. Dia bahkan membawa Tang Wutong bersamanya. Ketika ia menggabungkan kekuatannya dengan Tang Wutong, kekuatan pertarungan yang bisa mereka hasilkan memang berada di tingkat Douluo Transcendent. Dari 3 tes kelulusan yang ditetapkan Akademi Shrek untuk Huo Yuhao, salah satunya melibatkan Huo Yuhao untuk mengalahkan Din Yan Shaoze. Yan Shaoze adalah Douluo Transcendent kelas 97 sekarang. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak percaya diri memukulinya, tetapi mereka yakin akan melarikan diri darinya. The Heavenly Sun Douluo juga berada di peringkat 97, tetapi kemampuannya masih jauh dari Yan Shaoze. Akibatnya, mudah bagi Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk menahan serangan Heavenly Sun Douluo. Semuanya terdengar sangat lambat, tetapi itu sebenarnya terjadi dalam sekejap. Setelah serangannya menghilang, tubuh Heavenly Soul Douluo langsung bersinar, dan bola cahaya matahari yang menyilaukan juga mulai bersinar di atas kepalanya. Garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke Huo Yuhao. Lighty Lofty, itu adalah keterampilan jiwa khas Heavenly Soul Douluo. Huo Yuhao tetap tidak tergerak. Dia perlahan mengangkat telapak tangan kanannya, yang telah didorong ke depan sebelumnya, dan sekarang ditutupi dengan kristal es berlian. Jiwa bela diri Heavenly Sun Douluo adalah tipe api. Meskipun kualitasnya sangat tinggi, itu masih jauh dari Ultimate Fire. Jiwa es Ultimate Ice Huo Yuhao adalah kutukan dari jiwa-jiwa bela diri tipe api. Ketika jiwa bela diri lawannya tidak sekuat dia, jiwa bela dirinya akan memiliki efek yang lebih besar. Dia menirukan aksi mengangkat, dan proyeksi hijau giok di belakangnya menghilang. Apa yang menggantikannya adalah Fatso. Fatso ini tersenyum dari telinga ke telinga, dan tubuhnya memancarkan cahaya biru sedingin es. Dia terkekeh di surgawi Sun Douluo. Setelah ini, bola besar cahaya biru es menembak dengan keras ke udara dengan Huo Yuhao di tengah. Ini adalah keterampilan jiwa ke-8 kalajengking es batu giok Huo Yuhao, Ichi Meteor. Huo Yuhao jelas tahu bahwa tidak mudah baginya untuk membebaskan diri dari pengepungan oleh lebih dari 10 judul Douluo. Di antara Douluo berjudul ini, 5 di antaranya adalah Douluo Transcendent. Meskipun kombinasi dari Tang Wutong dan kemampuannya luar biasa, itu tidak mungkin bagi mereka berdua untuk menolak begitu banyak judul Douluo sekaligus. Jika mereka tidak bisa langsung melawan mereka, mereka hanya bisa menemukan cara untuk melarikan diri.
Begitu mereka berhasil membuat jarak antara mereka dan Douluo berjudul ini, Huo Yuhao bisa menggunakan kemampuan penyembunyiannya untuk melarikan diri. Ketika itu terjadi, tidak akan ada masalah bahkan jika ada lebih banyak Douluo berjudul di sekitar. Inilah sebabnya dia segera menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat. Ketika dia pertama kali melepaskan meteor esnya, itu hanya muncul sebagai bola es besar yang berdiameter 1 meter. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, ia terus tumbuh lebih besar saat naik. Selanjutnya, aura es menjadi lebih kuat dan lebih ganas di dalam bola es ini. Ketika lampu surgawi Sun Douluo menghantam meteor es ini, mereka segera menghilang. Tidak ada efek sama sekali. Ekspresi The Heavenly Sun Douluo sedikit berubah. Jika dia ingin melepaskan keterampilan jiwa yang kuat, dia akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Huo Yuhao dapat menggunakan meteor esnya segera karena dia sudah siap, dan juga karena dia mendapat bantuan rohnya. The Star Anise Mysterious Ice Grace sudah muncul di bahunya. Inilah sebabnya mengapa Surgawi Sun Douluo tidak punya waktu untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri yang besar untuk melawan meteor es. Bang, telapak tangan matahari surgawi menghantam meteor es. Menurut pendapatnya, kemampuan Huo Yuhao sudah pada standar Douluo Transcendent. Paling-paling, dia akan terlempar dari mencoba untuk melawan serangan itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika telapak tangannya menabrak meteor es berhenti sejenak. Namun, itu tidak pecah. Itu juga tidak melepaskan kekuatan luar biasa. The Heavenly Sun Douluo hanya merasa seolah-olah ada lapisan lem di telapak tangannya yang menempelkannya ke bola es. Bahkan sebelum dia sempat berjuang, kekuatan aneh namun menakutkan dilepaskan dengan keras dari meteor es. Itu bukan serangan, tapi kekuatan pendorong. Apa itu meteor? Itu adalah gugusan batu yang sangat cepat. Meteor es ini tidak terkecuali. Di bawah kendali tepat Huo Yuhao, kekuatan ledakannya tidak terlepas. Namun, kecepatannya ditunjukkan hampir secara instan. Sebagai hasilnya, semua Douluo berjudul melihat betapa cepatnya meteor es itu. Itu benar-benar berubah menjadi meteor nyata yang terbang ke kejauhan. Itu tidak terbang dengan sendirinya. The Heavenly Sun Douluo masih bersamanya. Meteor es ini jelas membawa Surgawi Sun Douluo bersamanya. Itu sangat cepat sehingga tampak seperti sambaran petir. Ini berarti bahwa Huo Yuhao dengan paksa menyeret pangkat 97 yang digelar Douluo hanya dalam beberapa bentrokan, meskipun apakah dia bisa membahayakan jiwa Surgawi Douluo adalah hal lain. Setidaknya dia bisa mengisolasi Surgawi Sun Douluo dari pertarungan. Tangan kanan Huo Yuhao tidak bergerak ke bawah sama sekali. Fatso di belakang punggungnya berubah menjadi seorang wanita yang tampak menggairahkan namun perkasa, yang tampaknya mendominasi seluruh dunia. Dia mengenakan gaun putih panjang. Dia membuka tangannya di belakang punggung Huo Yuhao. Tiba-tiba, cahaya intens, biru tua berubah menjadi seberkas cahaya besar yang naik ke langit. Bahkan Surgawi Sun Douluo sangat dirugikan dalam bentrokan tangan sebelumnya. Sisa Douluo berjudul sedikit ragu sekarang. Tidak ada yang menghibur pikiran untuk menyerang lebih dulu. Ini karena mereka masih tidak yakin seberapa kuat Huo Yuhao. Sinar cahaya menembak ke langit. Saat bergerak, butiran salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, dan seluruh wilayah tertutup kabut es. Itu adalah Snowy Dance of Ultimate Ice. Itu seperti bagaimana surgawi matahari Douluo memfokuskan semua panas pada Huo Yuhao sebelumnya. Ketika Huo Yuhao melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice, hanya Douluo berjudul yang dilanda domain ini. Bahkan tenda di belakang mereka terisolasi. Namun, meski begitu, semua Douluo berjudul merasa seolah-olah mereka kehilangan jejak Huo Yuhao secara instan. Saat budidaya Huo Yuhao meningkat, Snowy Dance of Ultimate Ice-nya secara alami menjadi lebih kuat. Menjadi mudah baginya untuk mengisolasi semua penggunaan deteksi spiritual. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan khasnya. Undulasi spiritual yang kuat juga dilepaskan dari tubuhnya. Matanya berubah sepenuhnya keemasan. Di dahinya, matanya yang vertikal menyala. Itu adalah mata nasibnya. Dua sinar cahaya takdir turun dari langit dan menghantamnya serta Tang Wutong. Keberuntungan ada di pihak mereka sekarang. Huo Yuhao memegang tangan kecil Tang Wutong, dan dia secara alami masuk ke pelukannya. Tiba-tiba, mata vertikal emas besar tiba-tiba muncul. Saat ini, semua Douluo berjudul tersentak masuk akal. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mencoba keluar dari domain.
Namun, ini adalah skill tipe domain yang kuat yang merupakan kombinasi dari permaisuri es dingin dan domain permaisuri Huo Yu Hao. Mengingat seberapa kuat kombinasinya dengan Tang Wutong serta kontrol Ratu Salju terhadap keterampilan ini, setiap titlet Douluo harus menahan badai salju dan angin ribut dalam domain. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri sebelum mereka bisa mencoba meletus. Itu juga pada saat ini bahwa keterampilan jiwa berikutnya Huo Yu Hao dan Tang Wutong dilepaskan. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Kemampuan Huo Yu Hao sama hebatnya dengan titlet Douluo. Tang Wutong sudah menjadi gelar Douluo. Keterampilan fusi yang dilepaskan oleh mereka berdua sangat kuat. Sebuah jalan emas yang lebarnya 30 meter dan panjangnya tak terhingga muncul. 5 gelar Douluo tertangkap di dalam Golden Road ini. Mereka hanya merasa seolah-olah mereka langsung jatuh ke tungku. Perasaan mereka akan keterampilan jiwa langsung lenyap. Jiwa bela diri mereka sendiri juga hancur dengan segera. Bahkan pakaian mereka langsung meleleh. Tiba-tiba, mereka semua ketakutan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di antara kelima titel Douluo ini, salah satunya adalah Douluo Transcendent. Namun, dia masih terjebak dalam situasi yang sama. Proyeksi cahaya keunguan tiba-tiba keluar pada saat ini. Itu adalah naga besar keunguan dengan sayap kupu-kupu. Saat ia mengepakkan sayapnya, itu seperti seberkas cahaya ungu yang mengalir. Itu terbang di sepanjang Golden Road. Saat terbang, palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Semua Douluo berjudul yang dibebankan itu langsung terpana. Mereka hanya bisa menyaksikan proyeksi cahaya keunguan melintas. Mereka tidak bisa mengejarnya sama sekali. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Proyeksi menghilang di tengah-tengah cahaya keemasan. Badai salju yang mengamuk juga perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah sekelompok titlet Douluo yang kaget saat mereka saling memandang. Ada lebih dari 10 gelar Douluo. Apakah mereka begitu lemah sehingga mereka tidak bisa menahan 2 orang di sini? Tentu saja tidak. Mereka tidak berpikir untuk menghubungkan sama sekali. Di mata mereka, Huo Yu Hao dan Tang Wutong hanyalah junior, tidak peduli seberapa berbakat mereka. Paling-paling, mereka hanya mendekati titlet Douluo. The Heavenly Sun Douluo seharusnya sudah cukup untuk berurusan dengan mereka berdua. Soul Land 2 Chapter 528.3. Selain itu, mereka tidak berpikir untuk melukai Huo Yu Hao dan Tang Wutong. Keduanya berasal dari Akademi Shrek. Jika mereka menyakiti mereka, bagaimana mungkin mereka bertanggung jawab pada Akademi? Karena ini, mereka meremehkan lawan mereka, dan tidak memberikan semuanya. The Heavenly Sun Douluo kembali, tetapi dia tampak sedikit menyedihkan. Meteor es telah mengirimnya sangat jauh. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan, meskipun dia ingin. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika dia akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat, meteor es meledak. Ledakan itu tidak menyakitinya, tetapi mendorongnya semakin jauh. Tidak diragukan lagi, ini adalah hasil dari kontrol spiritual Huo Yu Hao yang sangat besar. Anggota Douluo berjudul lainnya tidak mengejar Huo Yu Hao dan Tang Wutong, karena mereka kehilangan jejak aura mereka. Selain itu, mereka semua tidak percaya sekarang. Siapa yang akan mengira bahwa 2 anak muda yang baru berusia 20 tahun akan berhasil membebaskan diri dari pengepungan lebih dari 10 titlet Douluo. Mereka bahkan berhasil melarikan diri sebelum pertarungan nyata dimulai. White Tiger Duke juga terbelalak kaget. Ketika dia melihat surgawi Sun Douluo yang frustrasi, dia juga sedikit terdiam. Matahari surgawi, haruskah kita mengejarnya? Douluo berjudul dari Kekaisaran Douling bertanya. Ketika surgawi Sun Douluo melihat jalan emas, ada ekspresi yang tidak pasti di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara aneh, ketika kami pergi ke Sun Moon Empire, kami hanya memiliki satu target, membunuh Su Tianran. Akhirnya, tubuh Douluo mengorbankan hidupnya untuk membawa semua orang kembali dengan selamat. Hal ini akan berakhir di sini. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata surgawi Sun Douluo, Duke Harimau Putih menghela napas lega. Tanpa ragu, surgawi Sun Douluo telah berkompromi. Kata-katanya berarti bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia akan menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak diragukan lagi, ini adalah pilihan paling bijak. Setidaknya, mereka tidak akan menyinggung Tang Wutong dan Huo Yu Hao lebih jauh. Ini bukan karena seberapa besar Sun Douluo mengagumi Huo Yu Hao. Lebih penting lagi, itu karena kekuatan menakutkan yang dia ungkapkan.
Dia sudah sangat kuat, meskipun usianya baru 20 tahun. Jika dia bisa melarikan diri dari tangan lebih dari 10 titlet Douluo sekarang, seperti apa dia dalam 10 tahun mendatang? Tidak ada lagi cara untuk melihatnya. Bahkan rank 97 Heavenly Sun Douluo merasa takut karena dia. Ya, takut adalah kata yang tepat untuk digunakan. Saat ini, mereka yakin bahwa dia pasti akan menjadi orang yang benar-benar akan mengendalikan kota Shrek dalam waktu dekat. Dia pasti akan menjadi Douluo tertinggi. Setidaknya kemampuannya tidak pernah terdengar, bahkan untuk Douluo tubuh ketika ia berada di usia Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar, yang satu adalah jiwa bela diri ultimate dan yang lainnya adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Keterampilan jiwanya sangat kuat, dan dia bahkan memiliki roh, sesuatu yang dia hasilkan sendiri. Tidak diragukan lagi, dia adalah sosok generasi dari benua Douluo. Tidak ada yang bisa melihatnya lagi. White Tiger Duke berjalan di depan Heavenly Sun Douluo. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kita benar-benar salah. Untuk seseorang seperti Huo Yuhao, kita dapat mengatakan bahwa dia adalah produk takdir. Jika dia tidak setuju dengan sesuatu, itu pasti salah. Petik 2. Otot wajah surgawi Sun Douluo berputar, dan dia berkata, cacingan itu. Dia benar-benar tanpa ampun. Saya hampir saja terluka sekarang. Jika saya tahu dia sangat kuat, saya akan mengumpulkan semua kekuatan yang kami bisa dan menyerang Su Tianran. Kami mungkin telah berhasil. Petik 2. Bintang rusak Douluo tertawa pahit. Jika seseorang memberitahumu bahwa dia sekuat itu, dan bahkan bisa melawanmu, akankah kau percaya? Kamu berharap, saya berangkat sekarang. Orang-orang dari Kekaisaran Dowling, ikut aku. The Heavenly Sun Douluo tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia mengambil keuntungan dari malam itu dan dengan cepat pergi dengan titol Douluo dari Kekaisaran Dowling. Beberapa hari kemudian, berita bahwa 3 kekaisaran dari Douluo benua asli telah mengirim banyak penguasa jiwa ke Kekaisaran Sun Moon untuk membunuh Su Tianran, bersama dengan berita kematian tubuh Douluo dan cedera kritis Su Tianran, dengan cepat menyebar ke seluruh Douluo benua. Pasukan Kekaisaran Sun Moon juga mulai bertindak aneh setelah insiden itu. Menurut intelijen yang dikumpulkan, banyak prajurit tampaknya telah dikerahkan di dalam Kekaisaran Sun Moon. Rasanya seperti sesuatu yang serius akan pecah. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong berada di Kekaisaran Sun Moon sekarang. Setelah meninggalkan pegunungan Mingdo, mereka membawa Su Yunhan satu putaran sebelum kembali ke Kekaisaran Sun Moon. Tidak ada judul Douluo dengan mereka saat ini. Mereka berdua dengan demikian lebih gesit, dan berhasil menyelinap kembali ke dalam perbatasan Sun Moon Empire. Yunhan kecil tidur dengan sangat manis. Baru pada subuh pada hari kedua dia terbangun dalam pelukan Huo Yuhao. Ketika dia membuka matanya, dia hampir menangis. Namun, ketika dia melihat bahwa dia berada dalam pelukan Huo Yuhao, dia tersenyum ketika dia berteriak, "Ayah, ayah." Huo Yuhao membelai kepalanya dan dengan lembut berkata, "Panggil aku paman. Saya bukan ayahmu. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak untuk dimakan nanti. Setelah Anda selesai, saya akan mengirim Anda pulang, oke? Pulang dan temukan ibumu." Petik 2. Bu. Yunhan kecil berteriak 2 kali, tetapi kemudian matanya memerah, dan dia mulai menangis. Tang Wutong membentak, "Ini semua salahmu. Anda memicu dia dengan menyebutkan ayahnya." Petik 2. Pada akhirnya, godaan makanan jauh lebih besar untuk anak berusia 1 tahun dibandingkan dengan godaan bertemu ibunya. Ketika Huo Yuhao membuat sup ikan khasnya dan memberinya makan untuk Yunhan kecil, dia berhenti menangis. Dia senang saat dia makan ikan. Meskipun usianya baru 1 tahun, ia sudah sangat besar. Dia makan banyak ikan dan bahkan minum sup ikan. Dia sangat gembira. Namun, pengalaman Tang Wutong dan Huo Yuhao dengan anak-anak masih terbuka. Yunhan mengencingi seluruh tubuh Huo Yuhao, dan hanya meninggalkannya dengan perasaan hangat tapi basah. Mereka tidak memiliki pakaian anak-anak. Mereka hanya bisa menanggalkan celana Yunhan kecil sebelum menggunakan kemeja Huo Yuhao untuk membungkusnya. Saat dia terbang ke langit lagi dan melanjutkan ke arah Radiant City, Huo Yuhao menghela nafas, membesarkan anak tidak mudah. Tang Wutong tertawa dan menjawab, "Aku ingin tahu siapa yang mengatakan bahwa dia akan merawat anak kita di masa depan." Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Itu tidak mudah, tapi saya tidak mengatakan saya tidak akan melakukannya. Jika Anda mau melahirkan, saya akan merawat setiap anak yang Anda lahirkan." Petik 2. Tang Wutong memerah. Pemikiran angan-angan.
Anda harus mendapatkan persetujuan ayah saya terlebih dahulu. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, untuk seseorang yang luar biasa seperti saya tidak berpikir saya bisa gagal bahkan jika dia sangat pemilih. Ketika kami kembali kali ini, mari kita undang dia. Petik 2. Tang Wutong dengan lembut mengakui kata-katanya. Mereka berdua terburu-buru. Ketika mereka datang dekat dengan Radiant City, mereka berdua terpana. Hanya dalam 2 hari, pinggiran timur kota Radiant telah dipenuhi oleh tentara. Setidaknya beberapa ratus ribu tentara berkumpul di sana. Dari jauh, Huo Yuhao merasa seolah-olah Radiant City seperti monster yang diseduh dengan amarah saat dia merasakannya dengan kekuatan takdirnya yang besar. Monster ini siap memamerkan taringnya kapan saja. Huo Yuhao segera berubah serius. Memang seperti yang dia duga. Kekaisaran Sun Mun tidak memiliki niat untuk berkompromi karena hilangnya Su Yunhan. Sebaliknya, Kekaisaran Sun Mun tampaknya sangat marah. Banyak tentara berkumpul di sini sekarang. Tanpa ragu, mereka ada di sini untuk menyalakan kembali perang. Perang skala besar tidak bisa dinyalakan kembali sesuka hati. Meskipun Kekaisaran Sun Mun telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk beberapa waktu, mereka masih perlu mengerahkan sejumlah besar cadangan jika mereka ingin mengerahkan pasukan mereka tiba-tiba. Mereka tidak bisa segera melakukannya, tetapi tidak akan lama. Tang Wutong berubah suram juga. Sepertinya Kekaisaran Matahari Bulan akan menyerang lebih ganas dari sebelumnya. Saya khawatir akan lebih sulit untuk berurusan dengan mereka. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, bahkan jika kita tidak merebut putra mahkota, saya percaya Su Tianran akan menyerang beberapa hari setelah upacara. Tetapi sekarang, mereka bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk melakukannya. Petik 2. Tang Wutong memandang Su Yunhan. Apa yang harus kita lakukan? Huo Yuhao menjawab, tidak peduli apa, kita perlu membawa orang ini kembali terlebih dahulu. Saya katakan sebelumnya bahwa perang tidak ada hubungannya dengan seorang anak. Ini adalah konfrontasi antara orang dewasa. Saya akan melindungi kerajaan saya dan melakukan yang terbaik untuk melawan musuh-musuhnya. Namun, saya tidak akan melakukan hal yang rendah. Kami akan memasuki kota dan mengembalikan anak itu. Petik 2. Menyelinap ke Radiant City kali ini jauh lebih sulit daripada waktu sebelumnya. Setelah insiden pembunuhan, kota itu berada di bawah pengawasan yang sangat ketat. Banyak alat jiwa pengintai udara dipasang, sepenuhnya menutupi Radiant City. Rasanya seolah-olah perang besar akan pecah. Namun, ini tidak menghentikan Huo Yuhao. Tidak peduli seberapa kuat alat jiwa pengawasan udara itu, masih ada kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Dia berhasil menemukan cacat dalam waktu 1 jam, dan memimpin Tang Wutong ketika mereka menyelinap ke kota Radiant sebelum melanjutkan menuju Istana Kekaisaran. Mereka tidak bisa tetap di Radiant City untuk waktu yang lama. Mereka akan pergi dengan cepat setelah mengembalikan Yunhan kecil. Istana Kekaisaran Sun Mun Empire. Juzi diam-diam duduk di istananya sendiri. Saat ini, dia berpakaian seperti seorang prajurit, mengenakan baju besi yang dirancang khusus untuknya. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Di antara alat-alat jiwa kelas 9, itu juga salah satu yang lebih baik.